Berikutnya yaitu paparan dari Ibu Fatia Ulfa, SPD dari SD Negeri 02 Bodekan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putri SPD selaku manajer kami. Kemudian untuk teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di SD 02 Bodekan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, angkatan ke-6. Berikut biodata diri saya. Nama Fatia Ulfa, tempat tugas di SD Negeri 02 Bodekan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana kerja saya tentang pengembangan diri sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, rencana kerja ini saya lakukan untuk 1 tahun ke depan, di mana dalam rencana kerja tersebut terdapat 3 yang akan saya laksanakan, yaitu mengikuti diklat fungsional, mengikuti kegiatan diklat fungsional, yang kedua pengembangan kurikulum, dan yang ketiga pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Berikut untuk pemaparannya. Yang pertama, mengikuti kegiatan diklat fungsional yang kita ikuti sesuai dengan ketentuan. Ya, kita tahu bahwa di tahun sekarang, tahun 2002-2023, pemerintah mulai mengganti kurikulumnya yang dulunya K13 menjadi kurikulum merdeka. Nah, pada rencana kerja saya untuk tahun pertama ini, saya untuk tahun ini akan mengikuti kegiatan diklat tersebut. Nah, langkahnya bagaimana? Untuk langkahnya itu mengikuti kegiatan diklat. Mengikuti kegiatan diklat IKM ini baik dilakukan secara luring maupun daring. Hasil dari kegiatan tersebut adalah mendapatkan sertifikat diklat yang tentunya berguna untuk saya dan sekolah pastinya. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya apa? Penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu meningkatkan kompetensi dan inovasi serta mengembangkan kreativitas. Hal ini masuk ke dalam penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu kompeten. Dan yang kedua, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, karena di era modern ini guru juga harus mengikuti perubahan ya. Kurikulum pun juga berubah. Kemudian untuk rencana kerja yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum melalui penyusunan modul ajar. Oke, setelah kita melakukan diklat, kita kan tentunya sudah mendapatkan ilmu dari kegiatan diklat tersebut. Kemudian ketika sampai di sekolah untuk untuk sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya kita sebagai guru akan mengembangkan kurikulum tersebut seperti penyusunan modul ajar. Modul ajar itu apa sih? Modul ajar itu istilah baru di kurikulum merdeka. Sebenarnya itu sama saja dengan RPP. Nah, tahapan kegiatannya bagaimana? Untuk tahapan kegiatan, yang pertama itu menganalisis kondisi dan kebutuhan terkait guru, siswa, dan satuan pendidikan. Sebelum kita membuat modul ajar, kita menganalisis dulu kondisi sekolah dan sarana prasarana serta siswanya untuk disesuaikan dengan sekolah kami. Kemudian yang kedua, sekolah bersama guru mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan. Ya, untuk profil pelajar Pancasila ini kalau tidak salah macamnya banyak sekali ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif,
kolaboratif, bergotong royong, dan lain sebagainya. Itu sekolah bersama guru mengidentifikasi untuk profil pelajar Pancasila tersebut. Setelah melakukan pengidentifikasian profil pelajar Pancasila, selanjutnya guru merumuskan CP. CP itu apa? CP itu capaian pembelajaran yang pada istilah kurikulum 13 itu kompetensi dasar yang nantinya akan kita kembangkan menjadi ATP. ATP apa? ATP itu alur tujuan pembelajaran atau silabus, di mana sebagai dasar dalam penyusunan modul ajar. Setelah penyusunan CP ATP dan menjadi MA, selanjutnya guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran tentunya kita juga harus melihat NPP dulu ya Bapak Ibu, atau modul ajar, agar pembelajarannya itu tidak blandrang atau tidak ngawur ya. Karena dengan NPP pembelajaran menjadi lebih terarah begitu. Selanjutnya, hasil kegiatan dengan mengikuti dengan mengembangkan kurikulum ini apa? Yang pertama, tersedianya perangkat ajar yang memandu guru melaksanakan dengan tersedianya perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dengan adanya RPP tentunya guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, implementasi dari ATP yang dikembangkan dari CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran yang dilaksanakan. Setelah tahu hasil kegiatannya apa, kemudian apa sih penerapan nilai-nilai berakhlaknya? Menurut saya penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu yang pertama beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang berlaku, dan selanjutnya bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja atas dan atasan. Jadi dalam penyusunan modul ajar ini kami juga berdiskusi dengan rekan guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya untuk program yang ketiga yaitu pengembangan pendidik melalui program PPG. Oke, kita tahu ya teman-teman, kita di sini karena guru yang mengajar ya, guru yang berstatus masuk ke Dapodik, jadi kita mengikuti program PPG ini, PPG dalam jabatan. Nah, PPG apa sih? PPG itu program pemerintah untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian khusus sebagai seorang guru. Walaupun kita sudah sarjana pendidikan, kita tetap harus mengikuti PPG agar lebih profesional. Di sini saya belum lulus pretest, jadi dalam rencana kerja saya untuk tahun, karena setiap tahunnya ada pretest, saya akan melakukan kegiatan tersebut supaya saya bisa lolos PPG. Nah, bagaimana tahapan kegiatannya? Yang pertama, melakukan pendaftaran di SIM PKB. Ya, teman-teman sudah tahu ya mestinya. Yang kedua, mengikuti pretest PPG sampai dinyatakan lolos. Ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti setiap pembelajaran yang diselenggarakan Kemendikbud melalui pendidikan profesi guru. Ya. Setelah dinyatakan lolos, kemudian tentunya kita akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan arahan Kemendikbud. Hasil kegiatannya apa? Hasil kegiatannya yang pertama, mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan sebagai pusat pengembangan karakter. Yang kedua, mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah dan berpihak kepada murid, kepada guru dan pemangku kepentingan. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya apa? Penerapan nilai berakhlaknya itu terbuka dengan teman untuk berkontribusi, atau dalam hal ini adalah kolaboratif. Jadi dalam mengikuti program ini saya juga
bersama teman-teman terbuka untuk belajar bersama, kemudian barangkali ada masukan-masukan dari teman untuk agar lulus PPG triknya bagaimana begitu. Dan selanjutnya adalah adaptif. Sekian itu dokumentasi kegiatan kita saat melakukan orientasi, dan sekian, terima kasih pemaparan hasil rencana kerja saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Ulfa. Barangkali dari teman-teman akan memberikan pertanyaan maupun tanggapan berkenaan dengan hal-hal yang sudah dipaparkan oleh Bu Ulfa. Dipersilakan. Jadi siapa? Terima kasih. Monggo Bu Sari. Pertanyaannya tadi, apa saja syarat kita untuk mengikuti PPG? Oke, teman-teman, karena kita guru yang sudah masuk Dapodik, kembali lagi saya membahas itu ya. Jadi kita masuknya ke dalam PPG dalam jabatan. Untuk PPG dalam jabatan ini, apa saja syarat-syaratnya untuk bisa mengikuti pretest? Syaratnya yang pertama yaitu berstatus sebagai guru yang masih aktif minimal 3 tahun. Itu dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, tentunya terdaftar di Dapodik. Dan yang ketiga, minimal pendidikan S1 atau D4. Yang keempat itu memiliki NUPTK. Dan yang terakhir tentunya sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat minimal dari puskesmas. Ya, itu selanjutnya. Ada lagi? Ada, Pak. Monggo. Apa trik yang akan Ibu lakukan agar dapat lolos di tes PPG tahun ini? Triknya apa ya? Triknya ya tentu belajar ya teman-teman. Belajarnya sungguh-sungguh, bisa melihat YouTube terutama, atau mungkin mengerjakan soal-soal. Biasanya kalau mengerjakan soal saja tanpa ada yang menerangkan, kita kan susah ya, maksudnya membosankan. Jadi biasanya melihat YouTube, kemudian belajar bersama dengan teman-teman yang belum lulus. Oke, terima kasih. Memang harus seperti itu sebagai seorang pendidik. Bagaimana menjadi pendidik yang beretika dalam hal kompetensinya, dan juga meningkatkan kompetensi dengan berbagai cara, baik lewat seminar, lewat PPG dan sebagainya, sebagai peningkatan keprofesionalan sebagai seorang guru. Terima kasih kepada Bu Ulfa yang telah menyampaikan paparan berkenaan dengan penilaian orientasi, pengenalan nilai dan etika. Terima kasih dan terima kasih.